Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode diawali ketika Parwati dan Neti sedang terjebak dalam kobaran api. Parwati terus berusaha keluar dari kobaran api dengan menggunakan selimut sebagai pelindungnya. Begitu juga dengan Neti. Dia pun kembali lagi ke dalam kobaran api tersebut karena dia akan mengambil dompetnya yang ketinggalan di dalam. Neti sempat merasa ragu untuk masuk ke dalam karena terlihat kobaran api tersebut menyala sangat besar. Tetapi karena takut kebusukannya akan terbongkar jika ditemukannya dompet tersebut, pada akhirnya Neti pun memberanikan dirinya untuk menerobos kobaran api tersebut. Melihat Neti berada dalam bahaya seperti itu, Gurinder pun berteriak memanggil Neti. Ginder juga akan ikut-ikutan masuk untuk membantu Neti, namun Bibi menghentikan Gurinder karena itu sangatlah berbahaya. Bibi berkata lebih baik kita keluar dulu dan kita suruh Sanju untuk membantu. Mendengar itu Gurinder pun setuju. Sementara itu Sanju yang baru saja selesai mengganti pakaiannya, dia pun merasa bingung melihat orang yang berlarian ke sana kemari. Sanju bertanya-tanya kenapa semua orang terlihat sangat panik. Lalu kemudian Ambika datang ke sana dan bertanya kepada Sanju apakah dia bersama Parwati. Namun Sanju berkata bahwa Parwati sedang berada di kamar dan di sana juga ada Neti. Sebenarnya apa yang terjadi, kenapa kalian terlihat sangat panik? Pami berkata telah terjadi kebakaran di dalam dan mungkin Parwati terjebak di sana. Lalu Gurinder dan Bibi juga datang ke sana dan dengan panik mereka menyuruh Sanju untuk menyelamatkan Neti. Gurinder berkata aku telah menghentikan Neti untuk masuk ke dalam namun dia tidak mendengarkanku, sekarang cepatlah Sanju selamatkan Neti. Mendengar itu dengan panik Sanju pun langsung pergi untuk menyelamatkan Parwati dan Neti. Sementara itu Neti yang sudah masuk semakin dalam namun di sana dia kembali ragu-ragu untuk mengambil dompetnya karena terlihat api yang semakin membesar. Neti berkata sangatlah berbahaya jika aku bersikeras untuk masuk ke dalam, tetapi aku tidak mau jika nanti kejahatanku terungkap, jadi mau tidak mau aku harus berani mengambil resiko ini. Hanya sekali ini saja aku akan menghadapi bahaya sebesar ini, setelah ini aku akan hidup bahagia dengan Sanju karena pari yang menjadi penghalangku akan mati terbakar. Kemudian dengan tekad yang bulat dan tanpa ragu-ragu Neti pun langsung menerobos kobaran api tersebut dan tidak lama setelah itu Parwati yang Neti kira telah tewas ternyata dia masih hidup. Serta berkat selimut yang dia pakai untuk melindungi tubuhnya akhirnya Parwati pun bisa selamat lalu dia keluar dari tempat tersebut. Sedangkan di luar manajer menyuruh petugas untuk segera memadamkan api tersebut namun terlihat petugas kurang berpengalaman sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan cepat. Kemudian Sanju juga datang ke sana dan akan masuk ke dalam. Akan tetapi para petugas menghalangi Sanju karena itu sangatlah berbahaya. Mendengar itu Sanju langsung melawan petugas itu dan berkata bahwa Parwati dan Neti sedang terjebak di dalam. Namun di tengah perdebatan Sanju dan petugas tersebut tiba-tiba saja Parwati terlihat keluar dari tempat tersebut. Melihat itu dengan panik Sanju dan Ambika langsung membantu Parwati dan bertanya apakah Parwati tidak kenapa-kenapa. Parwati berkata ibu tidak perlu khawatir karena aku baik-baik saja. Mendengar itu Ambika pun menjadi tenang. Sementara Sanju sendiri bertanya kepada Parwati di mana Neti. Parwati berkata bahwa dia tidak bersama Neti. Sanju berkata itu artinya Neti masih terjebak di dalam dan dia butuh bantuan. Di sisi lain Neti telah sampai di dekat tempat dia menaruh dompetnya. Di tengah keadaannya yang sulit seperti itu dia sempat saja memikirkan Parwati dan dia berharap Parwati tidak akan bisa selamat dari kebakaran ini. Neti kemudian mengambil dompetnya dan berkata akhirnya aku mendapatkan dompet ini dan tidak ada yang akan menyangka jika kebakaran ini adalah perbuatanku. Dan untuk memastikan jika Parwati sudah mati Neti pun berpura-pura berteriak memanggil Parwati. Di mana ketika tidak terdengar suara sahutan dari Parwati dengan senyuman Neti berkata terima kasih Tuhan akhirnya Parwati telah mati dan tidak terdengar lagi pergerakannya di dalam kamar ini. Dengan kebahagiaan Neti pun akan pergi dari sana namun api tersebut malah semakin membesar yang membuat Neti semakin kesusahan untuk melewati tempat itu. Niti berkata aku membakar tempat ini bukan untuk bunuh diri melainkan aku ingin menjadikan tempat ini sebagai pemakamannya Parwati. Bagaimanapun caranya aku harus berhasil keluar. Sementara itu Sanju kembali berdebat dengan petugas karena petugas tersebut tidak memberikan Sanju masuk ke dalam untuk menyelamatkan Neti.
Sanju terus bersikeras dan berkata bahwa dia akan menyelamatkan nyawa seseorang, namun tetap saja petugas berkata bahwa Sanju tidak boleh melakukan itu dan biarkan petugas yang akan menanganinya. Sedangkan Ambika sendiri langsung mengajak Parwati untuk segera pulang. Akan tetapi karena rasa kasihannya Parwati yang terlalu besar, Parwati malah menolak untuk pulang dan dia berkata bahwa dia ingin menyelamatkan Neti karena meskipun dia adalah penjahat namun dia berhak untuk selamat dari kebakaran ini. Ambika berkata, apakah kau sudah gila dan tidak bisa melihat bagaimana keadaan pada saat ini? Aku telah berbicara dengan manajer hotel dan dia berkata jika dia telah memeriksa tempat ini dan memastikan semuanya telah aman, dan jika tiba-tiba saja terjadi hal yang sangat janggal seperti ini itu artinya ada seseorang yang sengaja berniat jahat. Parwati berkata, apakah maksud ibu semua ini adalah perbuatannya Neti? Ambika berkata, benar sekali, karena penjahat itu tidak akan berhenti dan dia terus saja ingin menghabisimu. Mendengar itu Parwati langsung terkejut. Ambika lanjut berkata, aku yakin di saat lampu gantung yang tadinya terjatuh dan akan menimpamu itu juga adalah perbuatannya, dan karena rencana tersebut telah gagal maka Neti melancarkan rencana keduanya dengan cara membakarmu. Namun syukurnya dia sendiri yang telah terjebak di dalam rencananya sendiri dan bila perlu Niti harus mati oleh perbuatan busuknya sendiri. Mendengar itu Parwati benar-benar sangat marah kepada Neti. Tetapi entah apa yang membuat Parwati menjadi bodoh. Dia malah berkata kepada Ambika, aku tidak bisa membiarkan Neti mati begitu saja karena kejahatannya sudah terlalu banyak kepadaku. Dia telah membunuh bayiku dan dia juga telah merencanakan pembunuhanku. Tidak semudah itu aku akan membiarkannya mati sebelum dia merasakan bagaimana tersiksanya diriku yang disebabkan oleh kebusukannya. Ambika berkata, jangan mencoba-coba mengambil resiko yang sangat besar ini dan mari kita pergi dari sini. Namun tetap saja Parwati kekeh dengan pendiriannya, lalu dia langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan Neti. Melihat itu Ambika langsung merasa pusing karena dia terlalu khawatir dengan Parwati sehingga asistennya pun langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Sementara Parwati sendiri langsung mengambil salah satu baju petugas lalu kemudian dia langsung masuk ke dalam untuk menyelamatkan Neti yang meskipun pada saat itu api tersebut sudah semakin membesar dan tak terkendali. Parwati tetap saja berusaha agar bisa masuk ke dalam sedangkan di dalam Neti terus saja berteriak meminta bantuan karena dia sudah benar-benar terjebak dan tidak ada jalan lagi untuk dia bisa keluar. Neti berteriak memanggil Sanju dan memohon agar dia dibantu, namun sayangnya tidak ada yang bisa mendengarkan teriakannya. Kembali kepada petugas yang terus berdebat dengan Sanju dan dia menghalangi Sanju untuk masuk ke dalam dan bahkan pada saat itu petugas malah meminta semua keluarga untuk mengikhlaskan Neti menjadi korban karena tidak mungkin Neti bisa diselamatkan dengan kobaran api yang besar seperti ini. Mendengar itu Sanju pun langsung saja lawan petugas hanya karena ingin menyelamatkan Neti. Namun ketika akan masuk Sanju malah disambar oleh api yang membuatnya Sanfat terkejut dan tidak jadi masuk ke dalam. Melihat itu Bibi dan Gurinder merasa sangat panik. Gurinder berkata, aku tidak menyangka Neti akan mengalami musibah yang seperti ini dan dia harus mati terpanggang di kebakaran ini. Apakah ini balasan untuknya karena dia dengan kejam telah membunuh Pari? Namun bagaimanapun jahatnya Neti, aku sangat menyayanginya dan aku harap dia bisa selamat. Bibi juga kemudian berdoa dan berkata, ya Tuhan tolong selamatkan Neti meskipun dia adalah manusia durhaka dan sangat jahat namun dia tetap menghormati kami. Begitupun di dalam. Neti juga benar-benar sudah tak berdaya karena sudah tidak ada harapan lagi untuk dirinya bisa selamat. Api yang menyala-nyala telah mengepung dirinya dan reruntuhan bangunan juga mulai berjatuhan di hadapannya sehingga dengan itu sambil menangis Neti pun terus berteriak meminta bantuan tanpa mengingat begitu besar kejahatan yang pernah dia lakukan serta kebakaran ini juga merupakan ulahnya sendiri. Seketika itu Neti pun langsung menjadi alim seperti orang yang tak berdosa sedikit pun. Sambil menangis Neti berdoa dan berkata, ya Tuhan tolonglah hambamu yang lemah dan tak berdaya ini. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolonganmu dan tolong selamatkan aku dari kebakaran ini. Tiba-tiba saja datanglah seember air yang menyirami tubuhnya Neti. Melihat itu Neti merasa sangat bahagia dan berkata, akhirnya ada juga yang datang menyelamatkan aku. Namun seketika itu Neti pun dibuat sangat kaget ketika dia melihat bahwa Parwatilah yang telah menyiramnya dengan air sehingga api yang berada di sekitarnya menjadi padam. Namun meskipun sudah dibantu seperti itu dia tidak pernah bersyukur. Neti tetap saja merasa kesal ketika dia melihat Parwati masih hidup dan tidak mati seperti yang dia harapkan.
Dan pada akhirnya Parwati pun menyelamatkan Neti. Sementara di luar Daima berteriak histeris dan dia meminta semua orang untuk menyelamatkan Parwati. Saking sayangnya Daima kepada Parwati, dia terlihat seperti orang yang kesurupan mengingat Parwati yang berada dalam bahaya. Mendengar itu Sanju dan yang lainnya merasa sangat kaget karena mereka tidak mengetahui kapan Parwati masuk ke dalam. Kemudian Sanju langsung saja mengamuk dan kembali melawan petugas karena dia ingin masuk menyelamatkan Parwati. Namun sayangnya Sanju tidak mampu menerobos penjagaan petugas tersebut hingga tidak lama setelah itu Sanju dan yang lainnya dibuat tercengang ketika melihat Parwati keluar dari kobaran api tersebut dan dia berhasil menyelamatkan Neti. Dan yang paling membuat orang tercengang dan tak habis pikir, Parwati tiba-tiba saja menyatukan tangannya Sanju dan Neti untuk berpegangan. Sanju merasa heran kenapa Parwati meminta Sanju memegang tangannya Neti. Sementara Neti juga sambil menangis. Dia pun menatap Parwati sebelum pada akhirnya Neti pun tak sadarkan diri di pelukannya Sanju. Kemudian Daima bertanya kepada Parwati apakah dia baik-baik saja. Parwati berkata, Daima tidak usah khawatir karena aku tidak kenapa-kenapa. Parwati juga memberitahu Sanju jika Neti terlalu banyak menghirup asap dan sebaiknya Sanju membawa Neti untuk segera beristirahat. Mendengar itu Sanju bertanya terus bagaimana dengan Parwati, apakah benar dia baik-baik saja. Parwati hanya menganggukkan kepalanya lalu kemudian Daima membawa Parwati pergi dari sana. Melihat itu Sanju hanya bisa menatap Parwati dan Sanju masih heran kenapa Parwati meminta Sanju memegang tangannya Neti seolah-olah Parwati ingin melihat Sanju dan Neti bersatu. Namun pikirannya Sanju dihentikan oleh Gurinder yang meminta Sanju untuk segera membawa Neti untuk segera istirahat. Mendengar itu Sanju langsung saja menggendong Neti ke mobil. Di malam harinya Daima bertanya kepada Parwati apakah Ambika baik-baik saja dan apakah dia tidak memarahi Parwati. Parwati berkata ibu baik-baik saja dan aku telah memberikannya meminum obat. Dia terlihat sedikit marah kepadaku namun aku akan meyakinkan ibu agar mengerti dengan apa yang aku lakukan tadinya. Daima berkata kau telah melakukan kesalahan karena kau membahayakan dirimu hanya untuk menyelamatkan penjahat yang selalu mengganggumu seperti Neti. Wajar saja Nyonya Ambika langsung sakit karena dia sangat khawatir kepadamu. Parwati berkata maafkan aku Daima, memang aku telah melakukan kesalahan tetapi aku tidak punya pilihan lain karena pembalaskan dendamku belum selesai kepadanya sementara dia telah menghancurkan hidupku. Dia telah merenggut bayiku dan kebahagiaanku sehingga sekarang aku tidak memiliki apa-apa lagi. Sementara Neti dengan kejahatannya dia telah memiliki semuanya. Bahkan dia dengan seenaknya terus saja melakukan kerusakan. Dia dan Rajib telah bekerja sama mengkhianati dan menipuku. Aku harus memberi mereka hukuman seperti apa yang telah aku rasakan. Jiwaku tidak bisa tenang sebelum aku bisa menuntaskan balas dendamku kepada mereka. Sekarang aku sudah benar-benar muak kepada mereka. Daima dan Neti tidak akan pernah menyangka apa yang akan aku lakukan kepadanya. Di sisi lain Neti yang masih tak sadarkan diri tiba-tiba saja bermimpi di saat Parwati menyelamatkannya di kebakaran yang tadinya. Kemudian Neti langsung saja berteriak dan dia mencari Parwati. Melihat itu Gurinder dan Bibi menenangkan Neti dan berkata bahwa Parwati tidak berada di sini. Namun tetap saja dengan panik Neti mencari Parwati lalu dia langsung pergi dari sana dan berkata akan pergi ke rumahnya Parwati. Melihat itu Gurinder menjadi bingung apa yang akan Neti lakukan. Sementara Bibi berkata seharusnya Neti tidak pergi ke rumahnya Parwati karena pasti dia akan melakukan keributan di sana. Dan singkat cerita sampailah Neti ke rumah Parwati dan dia langsung memasuki kamarnya Parwati. Melihat itu dengan kaget Parwati bertanya kenapa Neti datang malam-malam begini ke rumahnya. Neti berkata ada hal yang penting yang ingin aku katakan kepadamu oleh sebab itulah aku harus menemuimu. Daima juga datang ke sana dan menegur Neti. Daima berkata bahwa Neti tidak punya sopan santun main nyelonong aja di rumah orang dan lebih baik dia pergi sekarang. Parwati kembali berkata sekarang lebih baik kau pergi saja Neti atau kalau tidak maka aku akan memanggil polisi untuk mengurusmu. Namun meskipun begitu Neti terus saja memohon agar Parwati memberikannya kesempatan dan dia ingin berbicara empat mata dengan Parwati. Mendengar itu tentu saja Daima menentangnya karena Daima tahu Neti adalah gadis gila yang akan membahayakan Parwati. Daima berkata aku tidak bisa meninggalkanmu berduaan dengan Parwati dan jika ada yang ingin kau katakan kepada Parwati maka berbicaralah sekarang di depanku juga. Neti berkata ini masalah pribadiku dengan Parwati dan aku mohon berikan aku kesempatan.
Aku berjanji tidak akan lebih dari 2 menit untuk berbicara dengan Parwati. Dan karena mendengar Neti yang terus memohon seperti itu, Parwati pun akhirnya setuju untuk berbicara dengan Neti. Parwati juga menyuruh Daima untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia akan baik-baik saja. Mendengar itu Daima pun setuju. Daima memperingati Neti untuk tidak berani macam-macam kepada Parwati atau kalau tidak maka Daima tidak akan tinggal diam. Kemudian Daima pun langsung pergi dari sana. Neti kemudian langsung menutup pintu kamarnya Parwati dengan tergesa-gesa. Melihat itu Parwati menyuruh Neti untuk membukanya. Neti berkata ini adalah masalah pribadi kita dan aku tidak mau jika ada yang melihat ataupun mendengarkan pembicaraan kita. Dan tiba-tiba saja Neti langsung mengambil pisau di meja lalu menodongkannya kepada Parwati. Melihat itu tentu saja Parwati sangat kaget dan dia bertanya apa yang akan Neti lakukan. Parwati menyuruh Niti untuk meletakkan pisau itu kembali atau Parwati akan berteriak sehingga Neti akan menyesal nantinya. Namun Neti malah berkata aku kesini bukan untuk membunuhmu jadi kau tidak usah takut. Parwati berkata lalu kenapa kau memegang pisau tersebut? Neti berkata aku ingin memberikan pisau ini kepadamu dan kau bisa membunuhku. Mendengar itu dengan heran Parwati bertanya apa maksudmu, apakah kau sudah gila? Neti kembali meminta Parwati untuk membunuhnya. Neti berkata aku sudah menyadari bagaimana keburukan yang telah aku lakukan kepadamu dan aku sudah sepantasnya menerima hukuman ini. Neti terus saja memaksa Parwati untuk mengambil pisau tersebut dan dia meminta Parwati untuk membunuhnya. Namun Parwati langsung membuang pisau itu dan berkata cepat katakan apa sebenarnya yang terjadi dan drama apa lagi yang sedang kau mainkan. Sambil menangis Neti berkata aku tidak memainkan drama apapun namun aku sungguh-sungguh mengatakan ini karena aku merasa sangat bersalah kepadamu. Kejahatan yang aku lakukan kepadamu terlalu banyak dan kau berhak membunuhku sekarang. Bunuh aku dengan pisau ini karena aku tidak pantas untuk hidup. Parwati berkata aku tidak buruk sepertimu yang semudah itu akan menghilangkan nyawa seseorang. Neti berkata aku telah jahat kepadamu sejak aku pertama kali mengenalmu. Aku bahkan sering kali ingin membunuhmu dan selalu memusuhimu namun semua kejahatan yang aku lakukan kepadamu karena aku telah salah paham dan menganggapmu sebagai pari. Wajahmu benar-benar sangat mirip dengan pari dan sedikit pun tidak ada bedanya oleh sebab itulah aku menjadi bodoh dan aku benar-benar sudah gila karena selalu jahat kepadamu. Ketakutan selalu menghantuiku dan aku berpikir jika kau adalah pari yang akan merebut Sanju dariku. Mendengar itu Parwati benar-benar sangat kaget. Neti sambil menangis lanjut berkata mungkin selama ini kau melihatku selalu mengatakan kebohongan namun sungguh sekarang ini pertama kalinya aku jujur kepadamu dan aku mengatakan yang sebenarnya. Tolong maafkan aku atas semua kesalahpahamanku kepadamu. Neti kembali lagi meyakinkan Parwati jika kejahatan yang dia lakukan bukan karena dia membenci Parwati melainkan karena dia mengira Parwati itu adalah pari. Neti berkata semua ini aku lakukan karena aku benar-benar sangat benci kepada pari yang telah menghancurkan keluargaku dan juga merebut cintaku. Dia adalah gadis pengkhianat yang berpura-pura menjadi temanku oleh sebab itulah aku membalas perbuatannya dengan menyiksanya berkali-kali. Mendengar itu Parwati hanya terdiam. Neti kemudian meminta maaf sebesar-besarnya kepada Parwati dan berharap Parwati mau memaafkan semua kesalahannya. Parwati berkata apakah kau mengatakan yang sebenarnya ataukah kau hanya memainkan sebuah drama? Neti berkata aku bersumpah aku berkata apa adanyanya. Kau merupakan wanita yang sangat baik dan kau selalu mengingatkan aku untuk berhenti berbuat jahat namun aku tidak pernah mendengarkan kata-katamu dan aku selalu menganggapmu sebagai pari jadi sekali lagi tolong maafkan aku Parwati kejahatanku sangatlah melampaui batas terhadapmu. Parwati berkata baguslah jika kau telah menyadari semua ini dan terima kasih karena kau telah mengatakan yang sejujurnya kepadaku. Tetapi kenapa kau membenci pari dan bahkan nekat ingin membunuhku hanya karena aku mirip dengan pari? Pasti telah terjadi sesuatu yang besar antara kau dan pari dan bisakah kau menceritakan semua itu kepadaku? Kau tidak usah khawatir dan anggaplah aku sebagai temanmu sendiri. Mendengar itu Neti menjadi sangat kaget. Neti berkata baiklah sekarang aku tidak mau lagi menyembunyikan semua ini kepadamu dan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku telah diteror oleh hantunya pari yang setiap saat muncul di hadapanku. Sepertinya dia ingin balas dendam dan akan membunuhku sehingga aku sangat takut dan tak pernah bisa tenang dibuatnya. Parwati berkata maksudku kenapa hantunya pari menerormu dan akan balas dendam kepadamu? Kesalahan apa yang pernah kau lakukan kepada pari?
Mendengar itu Neti semakin dibuat sangat kaget namun bukannya menjawab pertanyaannya Parwati. Neti malah berkata, sekarang aku mau jujur kepadamu bahwa akulah yang telah membakar tempat pesta yang tadinya dan aku ingin membunuhmu. Hal itu terjadi karena aku sangat bodoh dan yang ada di dalam pikiranku jika kau adalah pari yang menjadi musuhku. Namun pada saat itu akhirnya Neti pun mengakui kebusukannya. Ketika Parwati berkata, lalu bagaimana dengan pari, apakah dia benar-benar telah mati? Neti berkata, aku telah menyingkirkannya. Parwati berkata, maksudmu apakah kau telah menculiknya atau menyembunyikannya di sebuah tempat? Bukankah kau percaya jika aku adalah Parwati dan bukan pari dan kau berjanji akan selalu berkata jujur kepadaku? Mendengar itu Neti pun langsung saja berkata, aku telah membunuh pari. Mendengar itu dengan perasaan kaget Parwati hanya terdiam. Neti kembali berkata, namun meskipun begitu sedikit pun tidak ada penyesalan di hatiku setelah membunuh pari. Aku tidak merasa bersalah telah membunuhnya meskipun dia adalah sahabatku sendiri. Bahkan jika sekarang dia masih hidup maka aku akan kembali membunuhnya. Aku melakukan ini karena dia adalah satu-satunya penghalang bagiku untuk mendapatkan Sanju. Aku sangat mencintai Sanju dan tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Oleh sebab itulah jalan satu-satunya yang harus aku lakukan yakni membunuh pari. Mendengar itu Parwati benar-benar sangat kaget serta dia merasa sangat marah mendengar kekejamannya Neti. Neti yang tersadar jika dia baru saja mengungkapkan rahasia terbesar sekaligus kebusukannya kepada Parwati. Neti menjadi sangat panik dan dia bertanya-tanya kenapa dia membocorkan kebusukannya kepada Parwati. Kemudian Neti berkata kepada Parwati, maksudku aku tidak membunuh pari. Aku hanya benci kepadanya dan aku mau dia hilang dari dunia ini. Parwati berkata, namun kau terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Bukankah kau telah menganggapku sebagai teman baikmu dan kenapa kau tidak mengatakan yang sejujurnya kepadaku? Neti berkata, sungguh Parwati, aku tidak berbohong kepadamu. Kau telah memberiku kehidupan baru dan aku sudah menganggapmu sebagai teman baikku. Aku telah mengatakan yang sebenarnya kepadamu dan mulai saat ini sampai seterusnya aku akan selalu berkata jujur kepadamu. Mohon maaf tadinya aku sempat berkata jika aku telah membunuh pari itu karena aku terbawa emosi. Aku sangat membenci pari namun aku tidak pernah membunuhnya setelah apa yang dia lakukan kepadaku. Aku benar-benar ingin melihatnya tidak ada lagi di dunia ini. Sekali lagi Neti meyakinkan Parwati bahwa dia tidak pernah membunuh pari. Mendengar itu Parwati pun berlaku seolah-olah dia percaya kepada Neti yang walaupun Neti berkata bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun pada dasarnya yang namanya Neti akan tetap berdusta. Parwati berkata, jika kau mengatakan demikian baiklah aku percaya kepadamu. Aku sangat bersyukur karena kau telah menyadari kesalahanmu dan sekarang kita adalah teman baik kalau begitu. Aku juga akan membagikan isi hatiku kepadamu karena aku rasa aku harus mengatakan ini kepadamu dan mari silakan duduk di dekatku. Mendengar itu Neti pun langsung duduk di dekatnya Parwati. Parwati berkata, jujur saat pertama aku mengenalmu aku sangat tidak suka kepadamu yang selalu menganggapku sebagai pari dan karena kau selalu saja ingin membuktikan kalau aku adalah pari maka dengan terpaksa aku harus berpura-pura menjadi pari. Bahkan dengan sengaja aku selalu melakukan hal yang sangat kau benci karena aku ingin membuatmu marah. Namun sekarang semuanya telah selesai dan kita sudah menjadi teman baik. Kau telah mengulurkan tanganmu kepadaku dan aku juga akan berperilaku baik kepadamu. Lupakan masa lalu yang telah lewat dan mari kita buka lembaran baru dan juga mulai sekarang kau tidak perlu lagi khawatir untuk mengatakan apapun yang kau rasakan kepadaku. Terlebih lagi sebenarnya kau ini bukanlah orang jahat namun orang-orang yang di sekitarmu lah yang merupakan penjahat sesungguhnya. Mereka telah menjadikanmu sebagai pion dan mereka memanfaatkan dirimu demi keuntungan mereka. Apakah kau sadar Gurinder dan Bibi yang telah mencuci otakmu sehingga kau melakukan kejahatan yang begitu besar termasuk Daljit juga melakukan hal yang sama kepadamu? Mendengar itu dengan heran Neti berkata, Gurinder dan Bibi selalu mendukungku dan dia berada di pihakku, bagaimana mungkin mereka bisa menusukku dari belakang apalagi sampai memanfaatkanku? Parwati berkata, mereka berada di pihakmu karena mereka ingin mengambil keuntungan darimu. Mereka berdua ingin menguasai keluarga Bajwa namun mereka tidak mampu lawan Pami yang menjadi pemilik sah rumah serta harta keluarga Bajwa. Oleh sebab itulah mereka menggunakanmu sebagai senjata mereka untuk melawan Pami termasuk kejahatan yang kau lakukan kepada Pari dan Babli itu juga adalah karena perbuatan mereka yang ingin balas dendam kepada keluarganya Pari.
Mungkin saja kau berpikir jika apa yang aku katakan ini salah, namun itulah yang aku rasakan dan aku lihat selama ini. Mendengar itu Neti hanya terdiam. Parwati kembali berkata, sebenarnya masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu Neti, namun saat ini kau terlihat tidak baik-baik saja. Neti berkata, apa yang ingin kau katakan Parwati, silakan kau curahkan isi hatimu kepadaku. Aku baik-baik saja dan aku siap mendengarkanmu. Parwati berkata, lupakan saja masalah ini dan nanti aku akan mengatakannya kepadamu di waktu yang tepat. Mendengar itu Neti berkata, baiklah, kapanpun kau mau aku akan siap mendengarkanmu. Parwati berkata, apakah kau juga akan melakukan hal yang sama dan akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Neti menganggukkan kepalanya kemudian sambil meneteskan air mata Neti berterima kasih kepada Parwati. Neti berkata, entah kenapa aku merasa sangat bahagia hari ini karena aku mendapatkan perhatian dari seorang teman baik sepertimu. Lalu sambil menangis Neti pun langsung memeluk Parwati. Melihat itu Parwati langsung mengingat masa lalunya dengan Neti di mana dulunya mereka juga adalah teman baik, namun pada akhirnya Neti berbuat jahat kepadanya. Di sisi lain Sanju datang ke kamarnya Pami dan dengan manjanya Sanju langsung saja rebahan di pangkuannya Pami. Melihat itu Pami bertanya kenapa Sanju belum tertidur. Sanju berkata, aku tidak bisa tertidur karena aku memikirkan sesuatu. Aku masih penasaran dengan Parwati dan tolong beritahu aku siapa sebenarnya Parwati itu. Mendengar itu Pami berkata, semua orang boleh memanggilnya sebagai Parwati namun di hatiku sendiri berbeda dengan orang lain. Sanju berkata, di saat kebakaran itu Parwati dengan tulusnya menyelamatkan Neti sedangkan Neti selalu saja mengusik Parwati. Hal itu membuktikan jika Parwati itu adalah pari karena hanya pari yang berhati seperti itu dan selalu baik kepada orang yang jahat kepadanya. Pami berkata, sejak Parwati pertama kali datang ke rumah ini dan menyentuh kakiku aku sudah sangat yakin jika dia adalah pari. Namun apapun yang terjadi aku percaya jika dia mempunyai alasan tersendiri mengubah namanya sebagai Parwati. Kita tunggu saja, jika sudah saatnya pari pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita, jadi sekarang biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau dan seharusnya kau merasa sangat senang karena pari istrimu telah kembali. Mendengar itu Sanju hanya tersenyum. Sementara itu Neti yang tak henti-hentinya berterima kasih kepada Parwati karena Parwati telah menyelamatkannya dari kebakaran serta menganggapnya sebagai teman baik. Mendengar itu Parwati menyuruh Neti untuk tidak perlu khawatir lagi sekarang dengan apa yang dia alami karena sekarang sudah ada Parwati yang menjadi teman berbagi. Parwati kemudian menyuruh Neti untuk segera pulang karena sekarang ini sudah larut malam. Neti berkata, aku akan pulang namun masih ada yang mengganjal di benakku. Aku memang telah berkata jujur kepada Parwati namun ada satu hal lagi yang belum aku katakan kepadamu. Aku rasa aku harus mengatakan semua ini meskipun sangat berat karena dengan mengatakan itu aku akan menjadi lebih tenang. Sambil menangis Neti kemudian dengan jujur berkata, Pari adalah sahabat baikku namun dia menikamku dari belakang. Dia telah merebut Sanju dariku dan dia telah menghancurkan keluargaku. Jadi tidak ada pilihan lagi bagiku dan aku telah membunuhnya dengan mendorongnya di jurang. Aku melakukan itu karena aku sangat mencintai Sanju. Mendengar itu Parwati benar-benar sangat marah dan merasa sangat jijik kepada Neti namun dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Parwati berkata, aku bisa mengerti dengan apa yang kau lakukan karena kau tidak punya pilihan lain lagi. Terkadang di saat kebencian telah merasuki kita, kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin saja dengan membunuh pari itu adalah jalan terbaik menurutmu dan sekarang aku harap kau akan merasa lebih lega lagi dari sebelumnya karena kau telah mengeluarkan hal yang menjanggal di benakmu. Mendengar itu sambil menangis Neti hanya menganggukkan kepalanya. Neti berkata, sekarang aku sangat lega Parwati dan terima kasih karena kau telah menjadi teman yang mau mendengarkan curhatanku. Kau benar-benar sangat baik dan kau telah menghilangkan beban berat pada diriku. Namun belum mereka selesai berbicara, Daima malah mengganggu mereka dan berkata, Parwati 2 menit sudah lewat dari tadi dan apakah kau dan Neti belum juga selesai? Mendengar itu Parwati berteriak dan menyuruh Daima untuk menunggu sebentar saja. Parwati juga melihat ke arah jendela dan ternyata cuaca pada malam itu akan turun hujan sehingga dengan itu Parwati pun menyuruh Neti untuk segera pulang dan jika ada yang perlu dibicarakan lagi lebih baik besok saja mereka bertemu kembali. Mendengar itu sekali lagi Neti berterima kasih kepada Parwati yang telah menjadi teman baiknya lalu kemudian Neti langsung berpamitan untuk pulang. Saking terlalu bahagianya Neti pada malam itu.
Ketika akan membuka pintu dan akan keluar namun dia malah kembali lagi kepada Parwati. Lagi-lagi Neti mengucapkan terima kasih kepada Parwati. Neti berkata bahwa dia merasa sangat bahagia lalu kemudian kali ini dia benar-benar langsung pergi dari sana. Sementara Parwati berkata di dalam hati, kau sangat salah karena telah mempercayaiku Neti, dan aku akan segera menghukummu melalui persahabatan ini karena bagaimanapun juga penjahat licik sepertimu harus dilawan dengan kelicikan juga. Sedangkan Neti sendiri yang akan memasuki mobilnya, dia pun mengingat di saat Parwati membantunya selamat dari kebakaran serta menyatukan tangannya dengan tangannya Sanju. Dengan senyuman jahat Neti pun kemudian menatap langit dan berkata, lihatlah dari kuburanmu Pari, betapa bahagianya diriku hari ini karena aku telah mendapatkan teman baik seperti Parwati. Parwati tidak sama seperti dirimu, kau telah menusukku dari belakang dan merebut Sanju dariku. Namun Parwati sendiri sangat baik kepadaku dan bahkan dia mendukungku bersatu dengan Sanju. Beruntung aku telah membunuh sahabat sepertimu Pari dan aku membunuhmu dengan tepat waktu. Dengan teriakan keras Neti berkata, lihatlah Pari, sekarang tidak ada lagi yang akan menghalangiku untuk mendapatkan Sanju. Kembali kepada Parwati yang masih sangat marah dan memikirkan perkataannya Neti yang begitu sangat membenci Pari. Kemudian Daima datang ke sana membawakan Parwati makanan dan dia menyuruh Parwati untuk makan. Namun Parwati tentu saja tidak ada nafsu makan setelah mengalami hal yang seperti ini sehingga dia pun menolaknya. Daima berkata, kau harus makan nak karena seharian ini kau belum pernah makan dan jika kau mempunyai masalah maka berceritalah kepadaku. Bukankah sekarang kau seharusnya merasa senang karena kau telah berhasil menjebak Neti dengan berpura-pura menjadi sahabatnya. Kau telah lakukan hal ini dengan sangat baik dan Niti benar-benar sangat percaya kepadamu. Dia telah menganggapmu sebagai Parwati Singgania dan bukan Pari. Keberhasilan ini perlu dirayakan dengan memakan manisan dan aku yakin Nyonya Ambika juga akan sangat senang mendengarnya. Sudah saatnya kau harus membalaskan dendammu kepada penjahat seperti Neti dan Sanju karena mereka harus menerima hukuman atas semua kejahatan mereka. Mendengar itu Parwati langsung menangis sambil mengingat bagaimana dia didorong ke dalam jurang 1 tahun yang lalu. Parwati kemudian akan pergi dari sana namun Daima menghentikannya. Daima berkata, kemana Parwati akan pergi? Parwati sambil menangis berkata, aku tidak bisa melupakan bagaimana kejahatan mereka kepadaku. Daima, aku selalu mengingat bagaimana besar pengkhianatan yang telah dilakukan Rajib kepadaku sehingga sampai saat ini tertanam dengan kukuh pada diriku bahwa aku harus balas dendam atas apa yang telah mereka lakukan kepadaku. Namun tidak bisa aku pungkiri Daima, aku tidak bisa membenci Rajib. Aku tidak bisa balas dendam kepada Rajib meskipun Rajib telah mengkhianatiku karena aku sangat mencintai Rajib. Mendengar itu Daima hanya terdiam. Parwati lanjut berkata, aku sangat bingung apa yang harus aku lakukan dan ada baiknya di waktu itu aku benar-benar mati supaya aku tidak terjebak dengan dua sisi yang berlawanan seperti ini. Daima berkata, jangan berkata seperti itu sayang karena masih banyak orang yang mencintaimu. Mungkin alasan Tuhan memberikanmu tetap hidup sampai sekarang ini supaya kau bisa menghukum mereka yang telah berbuat jahat. Parwati berkata, namun apa yang harus aku lakukan Daima karena setiap aku berdekatan dengan Rajib aku merasa tidak berdaya. Napasku terengah-engah seolah Rajib adalah milikku, bagaimana aku bisa balas dendam kepada Rajib sedangkan cinta lebih mendominasi pada hatiku daripada kebencianku kepadanya, jadi aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi kepadaku dan apa yang telah aku lakukan. Daima bertanya, apakah kau akan memaafkan Rajib dan tidak akan menghukumnya? Parwati berkata, aku memang sangat cinta kepada Rajib dan aku tidak bisa membencinya namun aku tidak akan pernah memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan kepadaku. Rajib, Neti dan semua yang terlibat dalam kejahatan itu harus dihukum dan aku pastikan mereka akan mendapatkan hukuman mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.